Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun Baraya Priangan TV. Bertemu lagi bersama saya Rosmayanti di Ulas Berita Terhangat hari ini, edisi Jumat 17 Januari 2025. Nah, hari ini di pagi yang cerah ini, Baraya Priangan TV, saya tidak sendiri. Di samping kiri saya ada Pak Teguh sebagai redaktur di Kabar Priangan halaman Kota Tasikmalaya. Terlihat ya, karena memang kayak saya baru pertama kali deh ya barengan sama Pak Teguh di konten Ulas Berita Terhangat dan ngobrolin soal berita terhangat. Di edisi hari ini termuat di Harian Umum Koran Kabar Priangan bahwa disampaikan ada informasi mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini menarik nih ya untuk kita ulas di pagi hari ini. Haji Arif Rahman SEMM belajar dulu ke desa Ponggok di Klaten katanya. Menciptakan desa mandiri melalui Perda Desa Wisata. Saya sedikit bacakan dulu informasinya. Di sini tertulis bahwa salah satu potensi desa yang bisa dikembangkan adalah di sektor pariwisata dengan mengembangkan desa wisata katanya. Dan menurut Pak Arif juga ini disampaikan bahwa peluang desa untuk mengembangkan desa wisata itu sangat terbuka lebar nih Pak. Tergantung pada inisiatif dan kreativitas warga desanya. Jadi kalau ngobrolin desa wisata Pak, dari kemarin-kemarin tuh saya menemukan di koran Harian Umum Kabar Priangan tuh selalu muncul aja soal desa wisata, apalagi sempat diperingati Hari Desa Nasional. Ya, kemarin di Sumedang. Iya, di Sumedang. Bahkan Sumedang kan jadi tuan rumah ya Iya, Pak. tuan rumah di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Ini sudah terbit Perda mengenai desa wisata. Ini menurut Bapak perihal desa wisata ini seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Bu Risma. Menurut saya ini desa wisata itu harus terus dibumikan ya, didengungkan, karena saya yakin dan seyakin-yakinnya setiap wilayah, setiap desa itu mempunyai potensi, baik itu dari segi perikanan, perkebunan, potensi alam, atau hal-hal lain yang bisa dijadikan destinasi wisata. Kita ambil contoh di daerah Cisayong, ada Curug Badak, dikelola oleh desa. Ada Kampung Kolecer, kalau nggak salah ya? Iya. Kampung Kolecer itu dikelola oleh desa. Dan saya yakin di Kabupaten Tasikmalaya ini dengan 39 kecamatan, di 351 desa memiliki ciri khas atau potensi yang masih banyak belum tergali. Makanya nih saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Arif Rahman sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menyosialisasikan terkait perda ini. Dengan demikian, Bu Risma ya, desa-desa yang masih mohon maaf, belum mengetahui potensinya sendiri tergugah. Melihat desa yang lain bagus, berkembang, sehingga mereka terpantik untuk nih saya mesti gimana nih, karena saya punya potensi, karena saya punya punya sumber daya alam untuk dikembangkan. Nah, dengan sosialisasi oleh Pak Arif ini, mereka sudah punya kanal nantinya seperti itu. Terinspirasi berarti ya dari desa-desa yang sudah dilegalkan menjadi desa wisata. Betul Nah, di sini juga disampaikan nih Pak, katanya Pak Arif ini juga menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perda nomor 2 tahun 2022 tentang desa wisata ini telah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan diri melalui sektor wisata di desanya masing-masing. Betul ya Pak, kalau misalkan kita sudah menyadari ini berpotensi untuk di desa wisata. Betul sekali. Kalau sudah ada kesadaran, tentunya nanti akan merasa ada keinginan ya Pak untuk bisa lebih mengembangkan. Tapi kayaknya tidak hanya cukup oleh partisipasi dari aparat desa ya Pak, harus ada dukungan dari juga dari stakeholder di daerah. Stakeholder di daerah. Seperti tokoh masyarakatnya,
tokoh agamanya, tokoh pemuda. Jadi nggak hanya pemerintah desa aja yang bergerak, tapi itu harus ada juga dorongan dari masyarakat sekitar. Tokoh agamanya bergerak, tokoh masyarakatnya bergerak, tokoh pemudanya bergerak. Tunjukkan bahwa di daerahnya masing-masing itu punya potensi, munculkan, tunjukkan. Mungkin di daerah bapak-bapak, ibu-ibu di pedalaman sana atau di lokasi di sana itu mempunyai mutiara yang terpendam, maka sok di kawitan ayeuna puncul-punculkan. Kalau misalkan kurang bisa dipunculkan, kita itu ada sekarang itu ada medsos, Bu ya. Betul. Ada kabar priangan juga, silakan lebih mudah untuk bisa mengeksplor gitu ya. Hubungi wartawan kami. Nih, Pak wartawan, saya punya potensi misalkan curug, tapi belum banyak diketahui oleh masyarakat. Bisa hubungi wartawan kami. Seperti itu, Bu, mungkin. Iya. Terus kalau berbicara sekarang di Kota Tasik atau Kabupaten Tasik, wilayah Priangan Timur lah, itu menurut Bapak sudah banyak, Pak, potensi untuk desa wisata kira-kira dari pandangan masyarakat lah ya kita. Oke, kalau saya melihat nih di Priangan Timur dari mulai Pangandaran udah jelas, Pangandaran itu destinasi wisata nasional ya, bahkan mancanegara. Masuk ke sini ke Banjar itu ada desa wisatanya, kalau nggak salah lupa lagi, Banjar Patroman atau apa lupa lagi. Masuk ke Ciamis, di Ciamis ada juga yang mengembangkan saat ini untuk menjadi desa wisata, bisa itu agrowisatanya, bisa potensi daerah potensi alamnya atau apa. Masuk ke Kota Tasikmalaya, nah yang Kota Tasikmalaya saya belum melihat nih karena di Kota Tasikmalaya itu nggak ada desa sih, adanya juga kelurahan. Namanya gitu juga ya. kota ya, Bu. Namanya kota, beda aturan administratifnya. Tapi bisa juga sih dikembangkan di wilayah tersebut menjadi sebuah potensi atau destinasi wisata. Nah, kabupaten nih yang saya lebih memahami ya, karena saya berkutat di kabupaten. Di kabupaten itu luar biasa, banyak sekali potensi desa wisata yang belum tergali secara optimal. Kalau yang sudah tergali ya cukup bagus lah. Ada beberapa yang tadi saya sebutkan, ada Curug Badak, terus Citiis ya di Padakembang, terus juga ada Kampung Kolecer, ada juga kemarin-kemarin yang viral Kampung Buricak Burinong apa ya? Iya, Kampung Buricak Burinong. Buricak Burinong gitu kan. Taraju apalagi? Taraju sekarang baru gitu kan viral. Itu dikelola oleh pemerintahan desa. Yuk dari sekarang nih Pak Kuwu munculkan potensi wilayah ini masing-masing. Kenapa? Karena apabila nih Bu Risma ya, apabila sudah menjadi desa wisata dan banyak dikunjungi oleh pelancong atau pengunjung, itu akan terjadi geliat ekonomi masyarakat. Perputaran ekonomi juga berjalan ya. Nah itu actually yes, itu kan. Di sana ada parkir, ada jajanan, ada warung, ada juga hal-hal lainnya yang bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat setempat. Jadi tidak hanya menghasilkan PADES ya, penghasilan asli desa, tapi juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Begitu, Bu Risma. Betul, berarti menimbulkan secara, kalau misalkan dari sudut pandang yang positif, nanti menimbulkan kesejahteraan juga ya, bisa menjadi kesejahteraan untuk masyarakat, perputaran ekonomi berjalan, tidak hanya di pasar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan sektor wisata juga, ternyata ada penghasilannya juga gitu ya, bukan hanya untuk para wisatawan bisa menikmati pemandangan yang begitu indah, yang memanjakan mata. Kalau kata orang-orang yang berkunjung ya, dan ditambah pula dengan keuntungan juga untuk para mereka masyarakat sekitar. Betul gitu ya. Sekali. Siapa tahu nanti di episode berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dinas pariwisata. On the spot kita ke sono ya. Betul. Kita langsung ke lokasinya. Nanti kita langsung ya Pak ya. Biar lebih lebih inilah kita ngobrol di sini ada kelanjutannya gitu ya Pak ya. Betul. Dan pemirsa setia Priangan TV juga akan lebih penasaran lagi, nanti kita bakalan ngobrol tentang apa nih. Gitu kan. Karena kalau langsung ke lokasi itu kita bisa merasakan sensasinya dari atmosfernya, udara, pandangan mata, pendengaran kita akan mendengar misalkan kicauan burung, gemercik air. Kalau misalkan apa yang kita rasa, suhu udaranya sejuk, apa yang kita lihat pemandangannya asri. Jadi kalau misalkan kita on the spot, kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Kita munculkan ini Pak Kuwu. Halo Pak Kuwu, mana Pak Kuwu nih? Pak Kuwu. Boleh dong
undang kami Kabar Priangan jika di wilayah itu punya potensi untuk dikembangkan. Kami siap mengeksplor. Betul. Sama Bu Risma ya? Ya, gas gaspol pokoknya malah. Kita siap turun ke lapangan ya Pak ya? Oke, siap. Nah, nanti nih Baraya Priangan TV, kita akan ajak pemirsa setiap Priangan TV ini untuk jelajah online ya Pak. Bisa pantengin terus nih di kanal YouTube-nya. Jadi yang merasa nanti bingung, stres gitu ya, depresi, nggak bisa jalan-jalan keluar, tinggal klik YouTube Priangan TV, kita jelajahi alam yang ada di kota dan kabupaten Tasik, khususnya wilayah Priangan TV. Iya, sekalian review ya. Iya, review. Apalagi soal kuliner. Kita biasanya di tempat-tempat sektor wisata itu banyak banget ya. Iya. Terkenal juga dengan kulinernya ya. Pastinya mungkin di sana punya ciri khas makanan. Kalau apa ya, misalkan opak goreng atau apa, pokoknya kita cicipi ya bareng-bareng ya. Sambil inilah ya, kita mengenalkan ya Pak. Betul. Nah, dan memang dari informasi terhangat ini tentu dari DPRD Komisi 4 Provinsi Jawa Barat ini memberikan kemudahan ya, sebetulnya sudah memberikan ruang untuk kita masyarakat Jawa Barat khususnya supaya bisa lebih memiliki kesadaran terkait potensi wisatanya masing-masing. Misalkan sudah ini kiranya berpotensi nih untuk menjadi desa wisata, kita bisa kembangkan, kemudian nanti juga pemerintah akan membantu ya Pak ya. Iya, betul. Kiranya mungkin akan membantu ke depannya untuk pengembangan sektor wisata tersebut gitu. Apalagi kalau berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat. Karena nanti akan terjadi simbiosis mutualisme juga ya Pak ya. Betul. Ada yang mau disampaikan Pak Teguh nih kepada Priangan TV? Quote terakhir mungkin ya. Closing statement ya Pak. Closing statement. Sekali lagi kepada pemerintahan desa dimanapun wilayah jangkauan Kabar Priangan nih, Priangan Timur, yuk mulai sekarang munculkan potensi di wilayahnya masing-masing. Saya yakin, saya percaya di desa Pakuwu nih punya potensi yang luar biasa karena belum tereksplor, belum terekspos, maka masyarakat belum mengenal hal itu. Dan jika sudah menjadi desa wisata, akan ada peningkatan derajat perekonomian masyarakat. Saya yakin hal itu. Gitu. Kalau misalkan udah yakin punya potensi wisata, undang kami untuk mengeksplor ke sana. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Teguh untuk closing statement ini sangat menggugah di Jumat berkah ini ya. Insya Allah. Jumat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Biar kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar beragam hal informasi lainnya. Dan jangan lupa untuk Baraya Priangan TV, pantengin terus channel YouTube kami. Kemudian di di beberapa media sosial kami, Instagram, TikTok, dan tentunya kalau misalkan ingin menemukan informasi menarik dan terbaru bisa kunjungi kabarpriangan.com. Nanti desainnya banyak banget. Termasuk nih tadi kalau kata Pak Teguh yang mau dieksplor desa wisatanya kira-kira ya ayolah kita bareng-bareng ya, bisa hubungi langsung di tim kami di Kabar Priangan. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk satu lagi. Apa tuh Pak? Kameramen Pak Cepinya jago luar biasa nih. Yang di belakang layar. Yang di belakang layar nih yang ngambil gambar itu jago pengambilan gambarnya. Nanti Pak Cepi ikut Pak Cepi. Ada suaranya ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Teguh atas kehadirannya hari ini sudah menemani pemirsa setia Priangan TV untuk bisa mendengarkan informasi terhangat ya. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal qalami wa mayasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.